Kini, Jinwo telah berada di Dungeon Demon Castle dengan segala persiapan yang sudah matang. Ia mengenakan semua item yang bisa melindunginya dari panasnya api di tempat ini. Tak lama kemudian, pesan dari sistem muncul. Jinwo mendapatkan quest untuk menghabisi Demon Lord Baran. Sebagai hadiahnya, ia akan menerima Rune Stone, bonus stat, serta hadiah tersembunyi. Tanpa membuang waktu, Jinwo berjalan menuju lingkaran sihir dan langsung naik ke lantai 76. Begitu tiba, ia langsung disambut oleh segerombolan iblis. Lalu, Jinwo memanggil Tas dan memberikannya Orb of Avaris. Langsung saja, Tas mengeluarkan sihir apinya dan membakar para iblis kelas tinggi yang ada di hadapannya. Melihat kekuatan tersebut, Jinwo merasa bangga. Sungguh kekuatan yang dahsyat, katanya. Akan tetapi, dari sekian banyaknya pasukan iblis, Jinwo tidak bisa menjadikannya pasukan bayangannya. Saat lagi ngefarming, Jinwo berpikir bahwa menyelesaikan misi dengan seorang diri akan memakan waktu yang lama. Lalu, Jinwo membuat 6 tim yang dipimpin oleh Tas, Igris, Iron, Tank, dan 2 Jenderal Orc. Mereka semua berpencar, dan Jinwo memberikan 2 perintah. Yang pertama, habisi musuh yang ada di depan kalian, dan beritahu aku jika menemukan kunci masuk. Lalu, mereka berpencar sesuai dengan timnya. Jinwo pun terus-menerus naik level berkat efek dari para bayangan yang menghabisi para iblis. Jinwo hanya minum ramuan agar mananya tidak habis. 2 hari telah berlalu, dan bayangan Jinwo pun terus naik level. Kini, Jinwo sudah ada di lantai 80. Meskipun perjalanan ini terasa lebih cepat dari sebelumnya, Jinwo merasa resah karena dia tak menemukan kunci masuk ke lantai 81. Ketika Jinwo memikirkan hal ini, Jinwo dikagetkan dengan mananya yang langsung terkuras sangat cepat. Dengan kata lain, ada kekuatan yang terus-menerus menghabisi pasukannya. Jinwo memutuskan menarik pasukannya yang telah dikalahkan musuh. Lalu, sekilas dia menganalisa tim pasukan bayangannya yang sudah gugur. Dia melihat bahwa tim Igris dan Jenderal Orc telah dikalahkan. Dari sini, Jinwo tahu bahwa musuh menargetkan tim yang lemah dulu. Dengan kata lain, target para iblis selanjutnya adalah tim Tank. Mengetahui hal ini, Jinwo langsung meluncur ke tempat Tank berada. Di situ, Jinwo menggunakan skillnya untuk menyembunyikan keberadaannya dan mengamati dari keributan. Seperti dugaan, sekelompok iblis pun datang. Mereka adalah iblis bangsawan dan 3 kesatria iblis. Pada saat pertarungan dimulai, iblis kesatria dengan mudah mengalahkan Tank beserta pasukannya. Mereka terus dihabisi sehingga regenerasi mereka tak mampu menyeimbangkannya. Jinwo yakin bahwa pasukan bayangannya tak mungkin bisa mengalahkan mereka. Dengan asumsi itu, Jinwo mematikan skillnya dan berniat melawan para iblis secara langsung. Saat melihat kehadiran makhluk lain, kesatria iblis itu langsung menyerang Jinwo. Jinwo berhasil menghindari tombak iblis itu dengan mudah dan membalas dengan tendangannya. Seketika itu juga, iblis tersebut terkalahkan. Melihat hal ini, iblis yang lain berlari ke arah Jinwo. Tapi di saat yang sama, Jinwo menghilang dan muncul kembali tepat di depan mereka. Langsung saja, Jinwo melakukan serangan dengan daggernya, dan para kesatria iblis pun terkalahkan. Kemudian, tersisa 1 iblis lagi. Ketika melihat Jinwo, iblis ini ketakutan. Tapi kemudian, iblis itu langsung melepaskan serangan bertubi-tubi ke arah Jinwo. Sayangnya, serangan itu tak ada satupun yang mengenai targetnya, dia hanya mengincar titik vital seperti leher, dahi, dan jantung. Langsung saja, Jinwo melepaskan serangan dengan mematahkan pedang yang dipegang iblis tersebut menggunakan daggernya. Kemudian, dia pun memegang kepala iblis itu, dan ketika ingin menghabisi lawannya, secara tiba-tiba, iblis itu berkata menyerah dengan berbahasa manusia. Kaget dengan hal ini, Jinwo pun berhenti. Tentunya, Jinwo heran. Bagaimana iblis ini bisa berbicara dengan bahasa manusia? Terlebih lagi, suara iblis itu terdengar seperti seorang perempuan. Tanpa pikir panjang, Jinwo pun membuka topeng iblis itu. Sesuai dugaan, iblis ini memang seorang perempuan. Iblis itu berkata, "Maafkan aku. Kami memang yang salah. Jadi, kumohon, ampuni nyawaku." Ketika mendengar itu, para beruang di belakang Jinwo menjadi emosi. Sementara Jinwo sendiri merasa heran. "Kau yang menyerang pasukanku, dan sekarang kau ingin meminta maaf," katanya. Iblis itu menjelaskan bahwa dia tidak punya pilihan lagi karena mereka harus melindungi wilayah ini.
Mereka juga tidak bisa membiarkan orang lain menghabisi para iblis seperti melenyapkan seekor semut. Dalam logika Jinwo, ini tidak masuk akal. Menurutnya, harusnya iblis ini balas dendam, bukan meminta maaf, karena Jinwo sudah menghabisi kawan-kawannya. Iblis itu berusaha meyakinkan Jinwo bahwa dirinya tidak masalah dengan pertarungan kesatria iblis yang tadi. Yang penting, nyawanya diampuni. Namun, ternyata di balik ucapan manisnya ada niat yang tersembunyi. Benar saja, pada saat Jinwo memikirkan ini, iblis itu memegang sebuah pisau dan secara diam-diam langsung menyerang Jinwo. Akan tetapi, di saat yang sama, muncul sebuah barrier yang melindungi tubuh Jinwo. Ternyata itu adalah perbuatan Tas. Sambil menatap sinis, Jinwo berkata, "Apa yang ingin kau lakukan?" Karena serangannya gagal, iblis itu pun bersujud agar Jinwo mengampuninya. Jinwo berpikir bahwa iblis ini tahu sesuatu. Ia pun bertanya, "Apakah kau mempunyai kunci masuk ke lantai berikutnya?" Di saat yang sama, Tas mengaktifkan sihir gravitasinya, sehingga iblis itu melayang di udara. Dengan kata lain, bergerak ataupun melawan tak ada artinya lagi. Lalu, iblis itu pun menjawab, "Kunci masuk dilindungi oleh klan kami. Jika kau bisa mengantarkanku pulang tanpa terluka, aku bisa memberikan kunci itu." Karena iblis itu pernah membohongi Jinwo, dia tidak bisa percaya lagi. Namun, iblis itu meyakinkan Jinwo bahwa dia tahu letak kunci di setiap lantai. Ucapan iblis itu menggiurkan Jinwo. Masalahnya, iblis itu pernah berkhianat. Dengan terpaksa, Jinwo menggunakan Bloodlust-nya. Setelah skill itu aktif, Jinwo bertanya lagi, "Apakah aku bisa mempercayaimu?" Iblis itu menjawab, "Aku tidak akan berbohong lagi padamu. Aku akan memberitahu yang sebenarnya." Setelah puas dengan jawaban iblis itu, Jinwo percaya dan mengampuninya. Tas pun menonaktifkan sihirnya. Sambil berjalan membelakanginya, Jinwo berkata, "Ayo, kita tinggalkan tempat ini dan aku akan mengantarmu pulang dengan selamat." Tapi sebelum itu, Jinwo bertanya, "Kalian ini sebenarnya siapa?" Dengan bahagia, iblis itu memberitahukan namanya, "Aku adalah Lady Esil, anak tertua dari klan Radir." Di situ, Jinwo ingin tahu apakah Esil mendengar sebuah bisikan untuk menghabisi para manusia. Esil terdiam, berpikir sejenak, lalu menjawab bahwa dia pernah mendengar bisikan itu, tapi bukan untuk menghabisi manusia, melainkan untuk melindungi tempat tinggalnya. Dengan informasi itu, Jinwo memahami bahwa Monster Gate berbeda dengan Monster Dungeon dari Quest. Jinwo bertanya lagi, "Kapan kau mulai mendengar suara itu?" Esil menjawab, "Bisikan itu muncul setelah kami ada di sini." Pertanyaan Jinwo masih berlanjut, "Di mana kau sebelumnya berada?" Esil menjawab lagi, "Kami ada di dunia iblis. Entah kenapa, kami tiba-tiba dipindahkan ke sini." Jinwo makin penasaran dan ingin tahu apa yang Esil lakukan di dunia iblis saat itu. Secara tiba-tiba, muncul hologram di mata Esil, dan dia mengatakan, "Kami waktu itu bersiap untuk berperang. Semua iblis bersatu melawan musuh yang kuat." Mendengar ini, Jinwo tersentak. Dia ingin menggali lebih dalam tentang sistem dan semua ini. Tapi, sistem malah memutus percakapan itu. Hal ini membuat kepala Esil menjadi sangat pusing, dan dia berakhir pingsan tak sadarkan diri. Dari kejadian ini, Jinwo menyimpulkan bahwa sistem selalu berusaha menutupi apa yang Jinwo ingin ketahui. Singkat cerita, Esil terbangun dari pingsannya. Di situ, terlihat ada banyak iblis yang ingin menyerang Esil. Saat ia tak sadarkan diri, untungnya sudah ditangani sama Jinwo. Mengetahui apa yang dilakukan Jinwo, Esil berterima kasih sambil menundukkan kepalanya. Dia juga menjelaskan bahwa iblis tanpa akal tidak bisa disamakan dengan rasnya. Setelah itu, Esil membawa Jinwo ke kastilnya. Di ruangan itu, banyak penjaga dan seorang raja iblis yang duduk di singgasananya. Raja iblis itu adalah ayahnya Esil. Ia langsung ketakutan saat memandang Jinwo karena dalam penglihatan gaibnya, dia tahu Jinwo membawa banyak pasukan di balik bayangannya. Mendengar ucapan raja, semua pengawal kerajaan iblis mengelilingi Jinwo. Dengan santainya, Jinwo berkata, "Aku sudah berjanji pada Esil, bahwa aku akan meninggalkan tempat ini setelah kau menyerahkan kunci masuknya kepadaku." Raja terdiam sejenak, karena telah mendengar gosip bahwa Jinwo yang mengalahkan Metus dan Vulkan. Raja pun tidak percaya diri bisa mengalahkan Jinwo, karena klan Radir adalah klan terlemah dari 20 klan bangsawan iblis.
Raja bertanya, apa hanya kunci masuk saja yang kau inginkan? Jinwo menjawab, satu hal lagi, aku akan membawa Esil sebentar. Esil langsung memerah wajahnya saat dirangkul Jinwo. Jinwo tidak ingin menyia-nyiakan bantuan Esil, karena menurut Jinwo dia adalah aset yang sangat berharga dan bisa membantunya menemukan kunci. Raja terlihat emosi saat anaknya dipegang-pegang oleh Jinwo, lalu, Jinwo langsung melepaskan rangkulannya untuk menghindari kesalahpahaman. Setelah itu, Raja menjamu Jinwo makan dan bertanya tentang niat sebenarnya dari Jinwo. Raja khawatir tentang keselamatan putrinya, Esil. Raja berkata, kau tidak akan menempatkan putriku ke dalam bahaya kan? Jinwo merasa lega dan menjawab dengan tersenyum, aku berjanji, putrimu akan kembali dengan selamat, tanpa luka sedikit pun. Raja mencoba percaya pada ucapan Jinwo dan memberikan kunci masuk ke lantai selanjutnya, yaitu lantai 81. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Jinwo berdiri dari tempat duduknya dan mengajak Esil untuk melanjutkan perjalanannya. Pada saat yang sama, muncul notifikasi dari sistem bahwa Esil telah bergabung dalam party dengan Jinwo. Ini berarti bahwa setiap kali Esil mengalahkan iblis, XP yang diperoleh Jinwo akan dibagi bersama Esil. Namun, Jinwo menyuruh Esil untuk tidak mengganggu saat ada pertarungan. Wajah Esil semakin memerah karena dia berpikir bahwa ini adalah bentuk perhatian Jinwo, padahal Jinwo tidak mau membagi XP-nya. Perjalanan mereka berdua pun dimulai. Ketika memasuki lantai 81, Esil membuka tasnya dan memberikan Jinwo alkohol. Menurutnya, minuman alkohol ini adalah kesukaan ketua klan Iblis Garsi. Esil yakin bahwa dengan minuman ini, Jinwo dapat bernegosiasi dengan klan Iblis yang akan dihadapi. Mendengarkan itu, Jinwo bertanya apakah klan Garsi berteman dengan klanmu. Esil menjawab bahwa mereka tidak ada hubungan apa-apa. Mendengar jawaban dari Esil, Jinwo merasa lega. Jadi, tanpa membawa minuman itu, Jinwo berniat ke kastil di depannya seorang diri, dan Esil cukup menunggu di situ saja. Di sebuah panel lain, sebuah pulau di Jepang diserang oleh seekor monster semut raksasa yang berhasil menyeberang lautan. Dua pemuda hunter, dengan rank E dan D, sedang melakukan patroli rutin di kompleks sekitar. Saat tiba di lokasi dekat pantai, mereka melihat monster semut itu, dan tak lama kemudian, mereka tewas. Teror monster semut berlanjut, menghabisi setiap manusia yang ditemuinya, dan terbang ke seluruh penjuru pulau. Semut merah itu kini telah terbang ke pulau seberang, meskipun di kota baru ini ada hunter, namun, mereka semua kewalahan melawan satu monster itu. Hal ini disebabkan karena semut itu memiliki kecerdasan yang tinggi, menyerang hunter terlemah, healer, dan kemudian menghancurkan yang tersisa. Sebuah rekaman amatir dari kotak hitam di kota tersebut menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Korea. Di depan anggota asosiasi hunter, Jinchul menjelaskan bahwa dalam satu hari, semut itu telah menghabisi 290 warga sipil dan 4 hunter, sehingga totalnya menjadi 294 nyawa yang melayang karena serangan semut itu. Menurut informasi dari pihak Jepang, untuk menghentikan semut itu diperlukan minimal hunter rank A. Dan sejak kemunculan semut tersebut Jepang langsung mengirimkan 108 hunter untuk memusnahkan makhluk itu. Mendengar itu, Ketua Gunhe berkata bahwa pulau yang diserang berjarak 150 km dari Pulau Jeju. Jika semut mutan itu bisa terbang sejauh itu, ada kemungkinan mereka bisa menyerang Korea juga. Mendengar hal ini, semua anggota asosiasi merasa bingung dan khawatir. Mereka tidak memiliki hunter sebanyak Jepang, dan faktor terpenting untuk mengalahkan semut itu adalah hunter rank A ke atas. Rapat ini pun bubar tanpa menemukan solusi apapun. Ketua Gunhe merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tidak lama kemudian, Jinchul mendekatinya dan memberitahu bahwa Wang Dongsu secara sukarela akan bekerja sama dan mengikuti raid di Pulau Jeju. Pulau Jeju adalah sarang dari para semut mutan, dan mereka berdua memahami bahwa tujuan Wang Dongsu adalah untuk mengincar Sung Jinwo. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk memblokir akses masuk ke Korea untuk Wang Dongsu. Untungnya, di situasi genting ini, masih ada hunter yang memberi tahu asosiasi Korea, yaitu hunter level nasional, Thomas Andre. Awalnya, Thomas ingin bertanya tentang hunter Sung Jinwo, karena dia penasaran tentang hunter rank S ke-10 dari Korea ini. Thomas sudah mencari informasi dari manapun, tapi tak ada sama sekali kejelasan tentang hunter tersebut.
Maka dari itu, dia ingin tahu langsung dari asosiasi. Namun, asosiasi sendiri mengatakan bahwa mereka juga sama sekali tak bisa memantau apapun tentang Hunter Sung Jinwo. Bahkan sekarang pun, Ketua Gunhe tidak tahu Jinwo berada di mana. Entah percaya atau tidak, Thomas menanggapi ini dengan senyuman. Namun, Gunhe mengatakan bahwa Asosiasi Korea Selatan tidaklah bodoh untuk berbohong di hadapan Hunter Nasional. Thomas kemudian membahas tentang anak buahnya, Wang Dongsu. Sebagai ketua Guild Scavenger, Thomas menyadari bahwa Wang Dongsu telah membuat keributan di negara ini. Untuk mencegah hal itu, Thomas setuju dengan Gunhe untuk memblokir Wang Dongsu agar tidak memasuki Korea lagi. Dengan ini, kesepakatan antara kedua belah pihak telah terjalin. Sebelum pergi, Thomas mengatakan bahwa dia siap membantu Korea dalam raid di Pulau Jeju, asalkan ada bayarannya. Di sisi lain, Jinchul dan Gunhe tidak mengharapkan bantuan dari kehadiran Hunter Nasional ini, karena biaya menyewa Thomas pastinya sangat besar. Namun, Jinchul memiliki opsi lain, yaitu Jepang yang bersedia membantu mereka di Pulau Jeju. Hari ini, guild besar dari Jepang akan datang ke Korea. Kembali ke dalam Dungeon, Jinwo telah mencapai lantai 89. Dia telah menghabisi 9 klan iblis, menunjukkan kekuatan dan keganasannya bersama pasukannya. Banyak kesatria iblis yang telah terbunuh, bahkan bangsawan iblis pun telah dikalahkan oleh Jinwo. Hal ini memberikan XP yang tinggi bagi Jinwo, sehingga dia telah mencapai level 87. Igris dan Teng juga telah mencapai level maksimal dan tinggal menunggu persetujuan Jinwo untuk menaikkan rank mereka. Jinwo memahami bahwa setiap pasukannya yang telah mencapai level maksimal bisa menaikkan ranknya atas persetujuan Jinwo. Dengan adanya hal itu, Jinwo pun memberikan izin kepada mereka untuk menaikkan ranknya, Igris dan Teng pun menaikkan rank mereka. Secara tiba-tiba, bayangan hitam muncul di sekitar mereka. Igris dipromosikan dari rank Knight menjadi Knight Elite, sedangkan Teng dari rank Elite menjadi Knight Commander. Setelah ranknya meningkat, Igris sudah setara dengan Hunter rank S, sementara Teng setara dengan Hunter rank A. Esil tidak bisa percaya bahwa Sung Jinwo sangatlah mengerikan dan berhati dingin dalam melawan musuh. Entah mengapa, Esil mulai khawatir dengan keselamatan Jinwo. Dia berkata, Tuan Jinwo, mulai lantai 90, setiap lantainya akan dijaga oleh bangsawan iblis dengan pangkat yang sangat tinggi. Mereka ada di tingkatan yang sangat berbeda. Tuan, jika Anda bisa meyakinkan mereka, aku yakin mereka akan menyerahkan kunci tanpa adanya pertarungan. Mendengar itu, Jinwo menghela napas sejenak, lalu menjawab, Esil, jika aku lebih lemah dari klanmu, apakah kalian mau bernegosiasi denganku? Tiba-tiba, mata Esil terbuka lebar. Dia menyadari bahwa apa yang diucapkan Jinwo benar adanya. Tidak ada di dunia ini makhluk yang mau tunduk kepada yang lemah. Sambil meregangkan tangannya, Jinwo berjanji pada Esil bahwa dia akan menghancurkan semua klan iblis, sehingga klan Radir akan menjadi satu-satunya klan terkuat. Merasa heran, Esil bertanya, Tuan Jinwo, kenapa kau mengampuni klanku? Jinwo menjawab dengan sederhana, karena aku menyukaimu. Ucapan Jinwo itu membuat wajah Esil semakin merah. Sementara itu, Jinwo tampaknya menyesal karena telah membuat kata-kata yang ambigu. Seperti yang Esil katakan, mulai lantai 90 sampai seterusnya, level monster dan jumlah mereka sangat berbeda dengan lantai sebelumnya. Meskipun begitu, Jinwo masih tetap tak terkalahkan. Tepat di lantai 97, kini Jinwo telah mencapai level 90. Melihat keganasan Jinwo, Esil penasaran, apakah manusia yang lain juga sekuat seperti Hunter Sung Jinwo? Jinwo menjawab, menurutku, ada dua manusia yang mungkin bisa dianggap kuat. Yang dimaksud di sini adalah Gunhe dan Cha Hae-in. Karena lantai selanjutnya, Jinwo tidak memerlukan bantuan Esil lagi, Jinwo mempersilahkan Esil pulang ke kastilnya. Anehnya, Esil tidak mau pulang. Dia berpikir kehadirannya sudah tidak berguna lagi, sehingga langsung disuruh pulang. Agar tidak salah paham, Jinwo menjelaskan bahwa Esil sudah melakukan yang terbaik. Namun, Esil tidak mau menyerah dan berkata, aku ingin pergi bersamamu. Aku ingin melihat hasil dari pertarunganmu. Mendengar hal itu, Jinwo tak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia mempersilahkan Esil untuk mengikutinya, dan tujuan mereka selanjutnya adalah lantai 98. Sementara itu, di Bandara Internasional Incheon,
Terlihat ada dua orang yang bernama Goto Ryuji, Hunter Rank S dan pemimpin Guild Drawsword dari Jepang. Satunya lagi adalah Hanekawa, Hunter Rank A, yang bertugas sebagai penerjemah. Tujuan mereka berdua ke sini adalah untuk bertemu dengan Ketua Gunhei. Saat itu, di bandara, mereka berdua sudah ditunggu oleh pihak asosiasi dan mereka pun diantar menuju ke tempat kantornya Gunhei. Akhirnya, kedua orang ini saling bertatap muka.